Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Alifanti Mafira Hadi dengan NIM G002552. Dan di sini saya akan mempresentasikan laporan anatomi blok 2.3. Oke, jadi untuk laporan pertama, soalnya Pak Harjo, seorang pria berusia 68 tahun datang ke dokter dengan keluhan gerakan tubuh yang makin lambat, kaku pada otot, dan tangan kanannya sering bergetar sendiri saat sedang santai atau resting tremor. Dokter mendiagnosis Pak Harjo menderita penyakit Parkinson, yaitu penyakit neurodegeneratif yang merusak pusat kendali gerak motorik di otak. Pertanyaannya, A. Penyakit Parkinson berkaitan erat dengan kerusakan substansi nigra. Jelaskan letak anatomis dari substansi nigra. B. Substansi nigra adalah bagian dari sistem ganglia basalis. Jelaskan struktur anatomi apa saja yang menyusun ganglia basalis. C. Substansi nigra berada di area batang otak. Jelaskan secara berurutan anatomi penyusun batang otak atau truncus encephalitis. Oke, jadi ini untuk letak anatomisnya substansi nigra. Ini bisa kita lihat di video sebelah kanan itu ada substansi nigranya ya di midbrain atau mesencephalon, dia di bawahnya ganglia basalis. Nah, bisa kita lihat di gambar yang sebelah kiri itu adalah anatominya. Jadi ini ada crus, jadi sini ada crus cerebri. Terus habis itu ada tegmentum sama ada tectum yang merupakan bagian dari pedunculus cerebri. Terus ada aqueductus mesencephaly yang dia itu adalah tempat lewatnya liquor cerebrospinal dan dia itu menghubungkan antara ventricle Cartius sama ventricle quadratus. Terus ada nucleus ruber juga yang dia itu kalau punya pengecatan biasa dia itu warnanya merah karena dia itu mengandung banyak verum. Kadar ferumnya itu tinggi. Nah, terus di sini ada substansi yang migranya nih. Yang ini ada substansi yang migranya kayak kuping atau alisnya gitu, alis miki. Jadi dia itu adalah substansi grisnya atau gray matter karena dia itu merupakan kumpulan badan sel. Nah, jadi dia itu nanti aksonnya itu bakalan berlanjut sampai ke ganglia basalis. Jadi itu dia bagian dari ganglia basalis. Nah, habis itu dia itu dibagi jadi dua pars ya, ada pars compacta sama pars reticulosa. Kalau yang pars compacta itu dia pars compacta dia itu kayak isinya itu adalah neuron dopaminergic. Kalau misalnya yang reticulosa itu dia fungsinya untuk inhibisi gitu. Jadi dia itu isinya adalah neuron GABAergic. Nah, kalau yang pars compacta itu kan tadi dia itu isinya neuron dopaminergic. Nah, dia itu um, jadi dia itu akan mensintesis dopamin secara terus-menerus ya karena dan dia itu kan dopaminnya bakal disalurin ke lewat akson yang itu tadi, lewat jalur nigrostriatal. Nah, dopaminnya ini itu punya atau produksinya ini atau sintesisnya ini itu memiliki produk sampingan yaitu berupa neuromelanin yang warnanya itu hitam. Nah, ini bikin warna misalnya kalau misalnya lagi aktif gitu untuk mensintesis itu warnanya itu bakalan jadi semakin gelap. Makanya kenapa dia itu namanya substansi nigra gitu. Oke, lanjut. Ini ada anatomi ganglia basalis kayak yang tadi udah dijelasin dia itu em, kalau misalnya di bagian yang kanannya itu adalah bentuk fullnya gitu. Jadi dia itu ada di bagian tailnya ada amygdaloid body, habis ini ada tailnya, habis itu berlanjut sampai ke head, dan di sini ada lentiformis nucleus sama ada pulvinar. Nah, dia itu yang gambar sebelah kiri itu adalah potongan di bagian A atau A and B levels ini atau levels of sections above. Dia itu kayak apa ya sejajar gitu di encephalon. Dipotongnya kayak di sini gitu. Nah, bisa kita lihat di sini kan ada bagian headnya sampai ke tail. Terus abis itu ada lentiformis nucleus nih yang ini. Nah, itu dia itu disusun sama putamen sama globus pallidus. Putamen sama globus putamen sama quadratus nucleus itu dia membentuk quadratus nucleus itu membentuk striatum. Tapi kalau sama globus pallidus juga itu dia membentuk corpusnya, corpus striatum. Nah, terus di sini kan ada pulvinar ya. Dia itu adalah plexus kayak kumpulan serabut saraf nih gitu. Kayak isinya itu serabut-serabut saraf yang dia itu ada di talamus. Jadi dia itu ada di bagian sininya itu pulvinar. Terus di ini dipisahkan sama claustrum. Oke, next. Selanjutnya adalah anatomi truncus encephalitis. Jadi anatomi truncus encephalitis singkatnya itu dia terdiri dari mesencephalon, pons paroli, sama medulla oblongata. Kalau mesencephalon itu dia terdiri dari pedunculus cerebri, aqueductus mesencephaly, sama tectum mesencephaly. Terus pons paroli itu terdiri dari pars basilaris, yaitu di bagian ventral, dan pars tegmentalis di bagian dorsal.
Terus ada medula oblongata yang terdiri dari struktur eksternal sama struktur internalnya. Oke, kita lanjut ke laporan kedua. Soalnya, Pak Joko, seorang pria berusia 60 tahun, tiba-tiba mengalami pusing berputar atau vertigo yang sangat hebat, penglihatan ganda atau diplopia, dan kesulitan menelan saat sedang makan siang. Ia juga merasakan separuh badan kirinya mendadak lemas. Keluarga segera membawanya ke IGD. Setelah dilakukan pemeriksaan CT scan kepala, dokter mendiagnosis Pak Joko mengalami stroke batang otak akibat adanya penyumbatan pada pembuluh darah. Untuk pertanyaannya, A. Jelaskan sistem vaskularisasi sirkulus arteriosus bilisi. B. Jelaskan anatomi tiga bagian utama penyusun struktur anatomi batang otak. Dan C. Gejala pada wajah dan mata Pak Joko terjadi karena gangguan pada saraf kranial. Batang otak adalah tempat beradanya sebagian besar nukleus saraf kranial. Jelaskan nervus kranialis apa saja yang nukleusnya atau tempat keluarnya terletak di bagian pons. Oke, jadi kita bahas dulu tentang sirkulus arteriosus bilisi. Jadi struktur arteriosus bilisi ini juga bisa kita lihat di gambar yang sebelah kanan, itu dia berjalan sepanjang di batang otak atau truncus cerebri ya. Jadi dia itu uh, ada dari dua arteri, dari bagian anterior sama posterior. Kalau bagian posteriornya itu dari arteri vertebralis, kalau misalnya dari anterior itu dari arteri carotis interna. Jadi kalau dari arteri vertebralis itu dia bakalan berjalan sepanjang arteri basilaris atau di sini gitu. Nah, dia itu bakalan ada beberapa cabang dari dia itu akan berlanjut jadi arteri basilaris, dan dia itu ada beberapa cabang, yaitu ada posterior inferior cerebellar, terus ada anterior inferior cerebellar, sama ada superior cerebellar. Terus dia itu bakalan em, bakalan ujungnya itu adalah cabang ke posterior cerebral. Jadi posterior cerebral ini juga bakalan nyambung sama carotis interna, dan dia itu disambungin sama ini ada arteri posterior communicating. Terus abis itu dia itu kan nyambung sama middle cerebral ini ya. Nah, middle cerebral ini bakalan berlanjut ke anterior. Jadi anterior cerebral artery, dan anterior cerebral artery dextra sama sinistra itu disambungin sama ini ada anterior communicating artery. Terus sirkulus arteriosus ini tuh bakalan memvaskularisasi cerebrum atau otak besar, baik dari bagian superficial maupun sampai ke profunda. Terus habis itu ada anatomi truncus encephalitis atau batang otak. Yang pertama itu ada mesencephalon. Jadi mesencephalon ini bisa kita lihat ini ada yang bagian tengahnya itu dia nyambungin sama telencephalon yang tadi. Jadi kita jelasin beberapa juga. Jadi di sini itu ada pedunculus cerebri yang terdiri dari crus, tegmentum sama tectum mesencephali, terus ada substansia nigra yang udah dijelasin di laporan sebelumnya, sama ada aqueductus mesencephali, tempat lewatnya liquor cerebrospinal. Nah, tadi lupa kalau misalnya ganglia basalis itu dia ada di antaranya ventrikelnya itu, makanya bisa disambungin gitu juga. Nah, terus di sini ada fossa interpeduncularis yang di bagian antara kupingnya Miki itu, dia itu adalah tempat lewatnya atau tempat lewatnya dari nervus 3 atau nervus oculomotorius. Nah, terus ini kan ada tectum. Kita lihat di bagian sini, dia itu ada di bagian dorsal ya berarti. Itu ada di bagian dorsal. Jadi dia itu terdiri dari ini, ada colliculus superior. Dia itu bakalan berlanjut jadi brachium colliculus superior. Dan bersama geniculum lateral, dia itu akan membentuk fungsi jaras visual. Terus habis itu ada ini, colliculus inferior. Colliculus inferior ini bakalan berlanjut jadi brachium colliculi inferior, dan dia itu bersama geniculum medial akan membentuk fungsi jaras auditory atau jaras pendengaran. Oke, lanjut. Selanjutnya ada pons faroli. Jadi pons faroli ini jadi bagian ventral sama dorsal. Jadi yang bagian ventral atau pars basilaris contis ini, yaitu ada dua sulcus ya. Bisa di sini ada sulcus basilaris contis yang tadi tempat lewatnya arteri basilaris. Terus ada sulcus bulbopontinus yang ini. Jadi yang begini gitu. Nah, yang kayak gini. Ini sulcus bulbopontinus yang ini sulcus basilaris contis. Tempatnya tadi lewatnya arteri basilaris. Nah, habis itu eh, kalau yang sulcus bulbopontinus itu dia tempat keluarnya dari beberapa nervus. Di sini ada nervus 6, ada nervus 7, ada nervus 8. Terus di sini ada angulus pontocerebralis.
Nah, terus kita lanjut ke bagian dorsal. Di sini ada fossa rhomboidea, ini yang bentuknya kayak belah ketupat. Ini namanya fossa rhomboidea. Nah, dia itu dibagi jadi bagian superior sama bagian inferior. Kalau yang bagian superior itu pars tegmentalis pontis, dan yang bagian inferior itu adalah fascias dorsalis medulla oblongata. Oke, selanjutnya eh, bagian aspek eksternalnya dari medulla oblongata, dia itu juga dibagi jadi bagian dorsal sama ventral. Jadi untuk bagian dorsalnya bisa kita lihat di sini ada piramis sama ada oliva. Jadi piramis itu adalah penonjolan karena ada desakan dari tractus piramis. Kalau yang oliva ini juga kayak penonjolan gitu kan. Dia itu adalah penonjolan dari desakan dari nervus nucleus nucleus olivarius kayaknya kalau nggak salah. Nah, antara piramis ini itu juga di apa ya dibatasi gitu sama ini ada sulcus ventrolateralis. Sulcus ventrolateral. Nah, terus di sini di ujungnya piramis itu juga ada decussatio of pyramids. Jadi dia itu adalah tempat untuk pemisahnya, berpisahnya dari piramis dextra sama sinistranya. Terus ini juga sulcus ventrolateralnya itu adalah tempat keluarnya dari nucleus levi-vagi. Oke, selanjutnya bagian ventral. Yang salah ya berarti, keterangan salah. Maaf ya guys. Terus ini bagian yang dorsal seharusnya. Jadi ada pedunculus cerebralis inferior. Terus sama ada sulcus limitans. Jadi sulcus limitans ini embriologisnya dari lempeng alar sensorik sama lempeng alar basal. Lempeng basal motorik ya. Terus abis itu ada ini. Jadi ada sulcus medianus yang berjalan dari atas ini. Nah, dia itu di antara itu juga ada beberapa struktur lagi. Nah, di sini ada trigonum nervi hypoglossy yang dia itu isinya itu adalah inti dari nervus hypoglossus atau nervus 12. Terus ada ini juga ada trigonum nervi vagi yang isinya itu ada inti nukleus ada inti motorik dorsal dari nervus vagus gitu. Nah, terus di sini ada area postrema. Jadi ini area yang atau area muntah. Jadi dia itu area yang nggak ada BBB atau blood barrier atau sawar darah otak, blood brain barrier. Jadi kalau misalnya ada racun atau obat-obatan itu bakalan yang eh, terdeteksi itu bisa langsung muntah karena dia itu nggak ada sawar darahnya. Nah, terus ada area postrema tadi. Nah, ini obex yang dia itu adalah tempat pemisahannya itu yang di sulcus medianus juga. Terus di sini ada fasciculus gracilis, ada fasciculus cuneatus sama funiculus lateralis, medulla oblongata. Fasciculus gracilis ini bakalan berlanjut sampai ke atas, jadi ada tuberculum gracilis yang isinya itu adalah nucleus gracilis sama ini juga fasciculus cuneatus akan berlanjut ke atas, jadi tuberculum cuneatum isinya itu ada nucleus cuneatum. Nah, terus di antara fasciculus sama funiculus ini kan juga ada sulcus-sulcus kayak sulcus intermedius posterior sama sulcus posterolaterales. Oke, lanjut ke aspek internanya. Jadi di aspek internanya ini basically isinya itu adalah jalur afferent dan efferent. Jadi kalau jalur afferent atau sensorik itu yang warna biru yang sebelah kiri, sama jalur jalur efferent atau motornya itu yang di sebelah kanan yang warna merah. Jadi yang jalur afferentnya ini atau sensornya itu dia tuh disusun sama tiga nervus, ada nervus 7, nervus 9 sama nervus 10 atau nervus facialis, nervus glossopharyngeus sama nervus vagus gitu. Ya. Yang terakhir itu adalah nervus craniales. Jadi ini sebenarnya tadi yang disuruh jelasin itu bagian yang pons aja. Untuk bagian ponsnya sendiri itu yang warna biru ini ya. Jadi dia itu kok jadi dia itu ada 4 nervus. Ada nervus trigeminus atau nervus 5, nervus abducens. Oh ya tadi di brachium pontis, terus ada nervus abducens di sulcus bulbopontinus, terus ada nervus facialis dan nervus vestibulocochlearis yang tempat keluarnya itu di angulus cerebellopontinus. Terus ada sebenarnya ada ini nervus olfactorius sama nervus opticus
yang masing-masing itu keluar di bulbus olfaktorius atau bola mata sama kiasma optikum. Jadi dia itu kayak derivat atau perlanjutan dari nervus yang di otak besar gitu. Dia nggak langsung keluar di bagian otak besarnya. Oke, jadi dia kayak derivatnya gitulah. Terus habis itu ada yang di bagian mesencephalon yang ini yang warna hijau. Ada nervus oculomotorius yang keluar di tadi bagian yang di mesencephalon yang di dekatnya substansia nigra itu. Ada fossa interpedicularis sama ada nervus trochlearis yang di caudal colliculus inferior. Terus ada yang di bagian medula oblongata yang ini yang warna oranye itu ada nervus glossopharyngeus, nervus vagus dan accessorius yang sama-sama keluar di sulcus posterolaterales dan ada nervus hypoglossus yang keluar di sulcus anterolaterales. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan untuk laporan anatomi blok 2.3. Sekiranya ada kesalahan kata atau eh, mungkin ada koreksi, mohon dimaafkan. Terima kasih.